Panduan ibadah online. 1. Siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah, bukan tontonan. 2. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. 3. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. 4. Berpakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom remaja, puji Tuhan pada hari ini kita masih bisa mengadakan ibadah itu semuanya karena anugerah Tuhan walaupun secara online. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih karena pada hari ini kami masih bisa mengadakan ibadah ini walaupun hanya secara online, tapi kami percaya dimanapun kami berada kami bisa tetap memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini juga ya Bapa, kami mau memohon agar Tuhan menyucikan kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan kepada akhirnya agar semuanya itu bisa hanya untuk puji dan hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita. Kebesaran Tuhan
Ya Allah Bapa, terima kasih karena kamu sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Biar firman itu bisa menjadi berkat bagi setiap kami dan bisa tumbuh dalam hati kami. Berkati juga kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah semua apa yang mereka katakan itu semua yang berasal dari Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik remaja, bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan kita masih dapat bertemu walaupun melalui ibadah online pada hari ini. Saya percaya setiap adik-adik tetap berada dalam lindungan Tuhan dan tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Dengan adanya pandemik yang terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia, kita melakukan segala sesuatunya dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, termasuk juga beribadah kita lakukan dari rumah seperti yang kita lakukan malam hari ini. Mungkin saat-saat ini adalah masa-masa yang sukar bagi sebagian orang, khususnya untuk orang tua, beberapa orang tua kita yang sehari-harinya harus bekerja banting tulang di luar rumah, tetapi akibat adanya pandemi ini mereka harus tetap berada di rumah dan tidak bisa melakukan pekerjaan mereka seperti biasanya, tidak menghasilkan apa-apa, sedangkan harus menghidupi keluarga, memberi makan anak-anak, yang akibatnya hal ini membuat satu kesukaran bagi mereka. Tetapi buat adik-adik remaja ini mungkin bukan masa sukar. Justru di saat-saat seperti ini, wah sepertinya adalah kesempatan untuk kita puas-puasin libur, puas-puasin melakukan segala sesuatunya, dimana tidak perlu bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan diri ke sekolah, tidak perlu susah-susah kerja tugas sekolah, tidak perlu repot-repot harus ke sekolah, ketemu sama guru yang killer, dan lain sebagainya. Mungkin buat adik-adik masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena adik-adik bisa puas mau main seharian penuh 1x24 jam tanpa harus memikirkan tugas atau pekerjaan sekolah. Bahkan mungkin juga ada yang berpikir, wah kesempatan sekarang ini kita tidak perlu ke gereja, kita tidak perlu ke ibadah remaja, kita tidak perlu meluangkan waktu untuk komsel, kesempatan untuk bermain game sepuasnya, karena ketika pandemi ini berakhir nanti belum tentu akan mendapatkan kesempatan yang sama lagi, dan belum tentu adik-adik bisa bermain puas karena harus mengerjakan banyak tugas sekolah, belum lagi harus yang sudah melayani harus mengatur pelayanan untuk belajar dan lain sebagainya. Toh masih banyak waktu. Kita masih remaja, masih muda, masih panjang perjalanan waktu kita untuk hidup. Mungkin kita berpikir untuk ibadah nantilah setelah kita sudah puas main, setelah sudah puas nonton, sudah puas bermedia sosial. Walaupun mungkin ada di antara kita yang hanya nebeng menggunakan hotspot orang tua, atau mungkin nebeng sama wifi tetangga, apapun itu, mungkin kesempatan, kita anggap itu adalah kesempatan untuk kita memuaskan diri kita. Nantilah kalau pandemi ini sudah berakhir, baru kita akan kembali kepada jalan yang benar, baru kita kembali untuk melakukan hal yang baik, baru kita kembali untuk beribadah. Adik-adik remaja, bukan secara kebetulan Tuhan membawa kita remaja GPPS Palu pada bulan ini dengan tema pilihan yang bijak. Setiap kita, tidak terkecuali siapapun, termasuk kita yang masih usia remaja, pilihan kita di saat ini itu yang akan menentukan masa depan kita kelak, entah masa depan kita secara jasmani maupun masa depan rohani kita. Minggu ini topik kita adalah siap siaga. Kawati teringat pada beberapa tahun yang lalu, tepatnya tanggal 28 September tahun 2018, di mana Tuhan mengizinkan kita yang ada di Kota Palu dan sekitarnya mengalami satu bencana yang sangat dahsyat, gempa bumi yang sangat dahsyat, di mana pasca gempa itu adik-adik pasti ingat bagaimana reaksi kita setelah kejadian.
Setiap kita, Kawati yakin tidak ada satupun dari kita yang tidur nyenyak di malam hari. Ketika guncangan kembali terjadi, kita pasti segera berlari. Dengan siap siaga, kita berlari mencari tempat yang menurut kita paling aman. Kita mencari lapangan yang luas, di mana tidak ada pepohonan di sekitarnya atau tidak ada tembok di sekitarnya yang mungkin saja jika goncangan kembali terjadi kencang, kita tidak tertimpa oleh benda-benda itu. Nah, di situ kita bisa merasakan bagaimana siap siaganya kita menjaga kemungkinan agar kita tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, adik-adik, malam hari ini kita akan belajar hal-hal apa saja yang tetap harus dalam keadaan siap siaga. Nah, yang pertama, secara jasmani, secara umum pemerintah menghimbau untuk setiap kita tetap berada di dalam rumah, tidak melakukan kegiatan di luar rumah jika tidak begitu penting. Jika harus berada di luar rumah untuk bekerja atau melakukan sesuatu yang sangat penting, kita harus menggunakan masker. Yang pertama, secara jasmani kita harus tetap siap siaga, menjaga kemungkinan terburuk. Lebih baik menjaga daripada mengobati. Jadi kita tidak boleh menganggap enteng segala sesuatunya. Jika kita dihimbau untuk tinggal di rumah, tinggallah di rumah. Jika kita dihimbau untuk menggunakan masker, gunakanlah masker. Kedua adalah kita tidak boleh membuang waktu dengan percuma. Saat-saat ini kita berada di rumah, kita punya banyak waktu untuk melakukan segala sesuatunya. Kita punya kesempatan yang banyak. Justru masa-masa sekarang ini, masa kita punya banyak kesempatan di rumah adalah masa-masa kita untuk belajar mengejar ketertinggalan kita yang lalu-lalu. Mungkin saat yang lalu, saat berada di kelas kita kurang dalam pelajaran A. Saat ini adalah kesempatan kita untuk mengejarnya, menyelesaikan, mencari tahu, belajar. Sekarang adalah saat yang paling mudah. Zaman yang dulu tidak ada media seperti sekarang. Orang tua kita dulu, zaman-zaman yang orang-orang yang dulu harus mencari tahu dengan membaca buku, harus ke perpustakaan untuk membaca, harus pinjam, kendati harus meminjam buku dan lain sebagainya, dan belum tentu bisa membeli buku. Zaman sekarang di gadget kita masing-masing, hampir semua kita adik-adik remaja memiliki gadget. Di gadget kita masing-masing tinggal kita buka, apa yang kita tidak bisa kita tinggal cari. Semuanya mudah untuk kita lakukan. Apalagi saat-saat ini adalah saat kesempatan banyak untuk kita belajar. Jangan sampai kita hanya menghabiskan waktu kita untuk bermain gadget, untuk bermain game online, untuk menonton drakor dan lain sebagainya. Gunakan waktu kamu saat-saat ini, kesempatan yang ada saat ini untuk belajar ketertinggalan kamu ketika kamu berada di kelas yang lalu. Dan ketika pandemi ini nanti berakhir dan saat adik-adik semua sudah kembali ke kelas masing-masing, kamu tidak ketinggalan pelajaran yang sudah lewat. Kenapa? Karena kamu sudah mempelajarinya saat kamu berada di rumah. Nah, buat yang merasa dirinya, wah saya sudah pintar, saya sudah bisa, tidak ada ketertinggalan pelajaran saya selama ini, jangan sombong. Justru kesempatan saat ini adalah kesempatan untuk kalian kembali mengasah otak, mengasah kemampuan kamu, kepintaran kamu, agar kalian jadi lebih baik lagi ke depannya. Tidak secara kebetulan juga pada saat pandemi ini Komsel diadakan secara online melalui grup-grup WhatsApp. Kawati ada di beberapa grup WhatsApp Komsel remaja. Nah, di situ Kawati juga membaca beberapa kesaksian dari adik-adik remaja. Ada yang mengatakan bahwa dengan adanya liburan panjang yang mengharuskan mereka harus tetap berada di rumah, justru di saat itu mereka jadi mager. Nah, ada satu quotes yang cukup bagus menurut Kawati yang Kawati baca di Instagram, mungkin perlu adik-adik dengarkan. Jadi dalam quotes itu dikatakan begini: jika setelah karantina ini berakhir tetapi kamu tidak pertama memiliki skill yang baru,
tidak memiliki pekerjaan sampingan yang baru, dan tidak memiliki pengetahuan yang baru, dengarkan, berarti kamu tidak kekurangan waktu, tetapi kamu belum menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Nah, kedua, secara rohani. Siap siaga secara rohani maksudnya apa adik-adik? Yaitu siap siaga dalam menjaga iman percaya kita. Nah, bagaimana cara menjaga iman percaya kita tetap teguh di tengah situasi seperti sekarang ini? Saat ini kita akan belajar dari 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Matius 25 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kawati akan bacakan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ya, jadi adik-adik, dari 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana ini kita bisa belajar. 5 gadis yang bijaksana itu mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka membawa pelita dan mempersiapkan minyaknya. Jika mereka kehabisan minyak, mereka punya cadangan minyak untuk tetap membuat pelita mereka tetap menyala. Tetapi apa yang terjadi dengan 5 gadis yang bodoh? Ya, mereka tidak mempersiapkan minyak. Mereka menganggap enteng segala sesuatunya. Mungkin mereka berpikir, nantilah, masih lama juga pengantinnya akan datang. Nantilah kalau sudah datang, menjelang datang, baru kita pergi mempersiapkan diri, kita beli minyak dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak mau dikatakan bahwa kita adalah 5 gadis yang bodoh. Tetapi dalam situasi seperti ini kita menganggap enteng segalanya. Kita menganggap bahwa sudahlah ibadah, jangan dulu, nanti saja Tuhan masih akan datang, lama kok. Kita masih usia sangat muda, masih remaja, perjalanan kita masih panjang. Mungkin karena kita berpikir, wah ini mumpung liburan panjang yang entah sampai kapan akan berakhir, kita bisa puas-puasin diri dulu lah. Kita bisa puas-puasin yang selama ini kita tidak pernah punya waktu panjang di rumah. Kita bisa main game sepuasnya, kita bisa nonton sepuasnya, kita bisa melakukan segala hal yang kita sukai sepuasnya. Bermedia sosial dari pagi sampai tengah malam, tidak ada yang melarang, karena kita tidak harus bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan diri ke sekolah. Jadi sekarang kesempatan untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kemauan hati kita. Adik-adik, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Entah mungkin Tuhan datang secara langsung, atau mungkin kita yang akan menghadap kepadanya. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan batas waktu hidupnya. Bagaimana caranya agar kerohanian kita tetap berada dalam keadaan yang siap siaga? Adalah
adalah kita harus bisa membangun diri kita sendiri. Kita baca di dalam Yudas 1 ayatnya yang ke-20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jika kita tidak membangun diri kita sendiri, siapa yang kita harapkan untuk bisa membangun diri kita, untuk bisa membangun kerohanian kita? Ibadah online belum tentu kita ikuti, komsel pun belum tentu kita ikuti. Kita bisa pakai alasan tidak ada paket data, cuma nebeng sama wifi tetangga, atau mungkin kita cuma minta hotspot dengan orang tua kita. Tapi yang aneh, kita mungkin tidak punya paket data untuk mengikuti ibadah, tetapi kita bisa mengusahakan paket data, nebeng ke orang tua, atau mungkin nebeng ke wifi tetangga untuk bisa tetap bermain game atau menonton drama Korea. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk membangun diri kita, membangun iman kita. Saat-saat seperti ini yang bisa membangun diri kita, yang bisa membangun kerohanian kita, dan yang bisa membangun iman kita adalah hanya diri kita sendiri. Nah, mungkin adik-adik bisa beralasan bahwa tidak ada paket data. Saat-saat ini kan adik-adik tidak pernah keluar rumah. Untuk pergi ke ibadah, adik-adik tidak perlu mengeluarkan uang bensin. Untuk ke sekolah juga adik-adik tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli bensin untuk ke sekolah. Nah, seharusnya adik-adik bisa berpikir bahwa uang bensin yang biasa adik-adik gunakan untuk bisa pergi ke ibadah, itu bisa adik-adik alihkan untuk membeli paket data. Tetapi paket datanya jangan dihabiskan buat main game. Gunakan paket data itu untuk bisa mengikuti ibadah online, bisa mengikuti komsel secara online, sehingga kerohanian adik-adik semua tidak padam. Jangan biarkan kerohanian kita padam. Sama seperti 5 gadis yang bodoh. Mereka tidak mempersiapkan segala sesuatunya yang akhirnya pelita mereka harus padam. Tidak selamanya ada kakak-kakak rohani atau pengurus komsel yang akan senantiasa membangun kerohanian adik-adik semua selain diri adik-adik sendiri. Bagaimana cara kita bisa membangun diri kita sendiri? Yang pertama adalah bacalah Alkitab. Kita bersyukur di Remaja GPPS Palu ada satu gerakan yang kita sebut dengan gerakan baca Alkitab. Jadi setiap hari kita membaca Alkitab sebanyak 3 pasal. Kita membaca Alkitab bersama-sama dengan remaja yang lainnya. Jadi buat adik-adik semua yang belum mengikuti gerakan ini, ayo sama-sama. Untuk bisa mengetahui ayat-ayat apa saja yang dibaca setiap hari, adik-adik bisa follow Instagram Remaja GPPS Palu. Dengan membaca Alkitab, adik-adik sedang mengalami bahwa firman Tuhan itu memang hidup. Sebelum membaca firman, berdoalah minta Tuhan pimpin, sehingga ketika adik-adik baca Alkitab ada rema yang Tuhan berikan kepada adik-adik sekalian. Dan ketika adik-adik mendapatkan rema dari firman yang adik-adik baca, adik-adik bisa membagikannya melalui media sosial atau melalui Instagram adik-adik. Dan jangan lupa tag Remaja GPPS Palu. Dalam Matius 24 ayat 35 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Jadi tidak rugi untuk kita membaca Alkitab. Yang kedua adalah berdoalah dengan teratur. Sangat penting di saat-saat seperti ini kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Yakobus 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17 kawati bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kuasa doa itu luar biasa sekali adik-adik. Apapun yang kita minta di dalam doa, yakin kita pasti menerimanya dan Tuhan pasti memberinya. Tapi ingat, jangan sampai kita salah berdoa. Saat-saat seperti ini,
adalah wajar juga kalau kita berdoa minta kepada Tuhan agar Tuhan segera melalukan pandemik yang kita alami saat ini. Tapi tentu saja kita tidak bisa memaksakan Tuhan, karena Tuhan lebih tahu yang terbaik daripada diri kita sendiri. Selanjutnya, bagaimana caranya agar kita bisa membangun diri kita sendiri? Yang ketiga adalah dengan selalu memuji Tuhan. Dalam Mazmur 22 ayat 4 mengatakan bahwa Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Jadi ada kuasa yang Tuhan taruh di dalam setiap pujian. Contohnya di dalam Alkitab, saat Rasul Paulus dan Silas berada di dalam penjara, mereka memuji Tuhan dan Tuhan kerjakan sesuatu mujizat yang luar biasa karena mereka memuji Tuhan. Nah, adik-adik, demikian pula dengan kita. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan bisa saja kerjakan mujizat atas kehidupan kita. Tapi ingat, jangan kita memuji Tuhan karena hanya membutuhkan mujizat dari Tuhan. Bukan hanya mujizat yang terjadi, tetapi melalui pujian dan penyembahan kita, Tuhan bisa memulihkan keadaan kita, memulihkan keadaan perekonomian, memulihkan negara kita, memulihkan kesehatan kita. Adik-adik bisa baca di dalam Yeremia 33 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Banyak hal yang Tuhan akan kerjakan atas kehidupan kita. Jangan sampai memori kita dipenuhi dengan lagu-lagu dunia. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang sedikit-sedikit ketika menyanyi yang keluar adalah lagu TikTok. Kenapa? Karena setiap hari-harinya dipenuhi dengan TikTok. Karena hanya TikTok yang ada dalam memorinya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap dalam keadaan siap siaga? Kita harus bereskan segala sesuatu yang belum beres dengan orang lain. Efesus pasalnya yang keempat ayat 32 mengatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saat ini praktekkan pengampunan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, sehingga kita tetap dalam keadaan yang siap sedia setiap saat. Ya, dalam keadaan yang siap siaga, tidak ada kepahitan terhadap orang lain, tidak ada sesuatu yang belum beres terhadap orang lain. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang Kawati bagikan. Jadi, saat-saat seperti ini, kita punya banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bijaksana. Jadi pilihlah pilihan yang bijaksana, siap siagalah setiap waktu, perbaharui diri kita. Jangan sampai ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kita sedang tidak siap. Jangan kita menjadi seperti 5 gadis yang bodoh, yang tidak mempersiapkan minyak, yang tidak mempersiapkan pelita kita, yang membiarkan pelita kita padam. Tetapi biarlah setiap kita, adik-adik remaja, kita sama seperti 5 gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan seluruh kehidupannya secara jasmani terlebih hal yang rohani. Sehingga ketika Tuhan datang atau ketika Tuhan menjemput kita yang tidak ada satu orang pun yang tahu, kita sedang dalam keadaan yang siap siaga. Kita sedang dalam keadaan yang murni. Pelita kita tidak padam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa ibadah remaja minggu depan. Saat ini teman kita Celi dari rumah akan berdoa. Shalom teman-teman, apa kabar? Pasti saat ini kalian dalam keadaan yang baik-baik saja kan? Saya yakin dan percaya bahwa lindungan Tuhan nyata dalam kehidupan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman semua untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita agar kita layak untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Selamat malam ya Bapa, puji dan syukur yang melimpah kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami masih bisa ada sampai saat ini. Kami yakin dan percaya Bapa, ini semua hanya karena kasih perlindungan penyerta daripada Allah. Ya Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami ingin membawa segala doa dan permohonan kami kepadamu. Sebelum itu Bapa, kami mohon kiranya Engkau mau menyuci kuduskan hati, pikiran, perasaan kami,
Tuhan, agar kami betul-betul layak di hadapan-Mu dan Engkau dapat menerima doa-doa kami ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Bapa bagi bangsa dan negara ini. Pada hari ini Tuhan, kami membawa bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga mengasihi bangsa ini, dan bangsa ini ada dalam hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bagi pemerintahan yang ada di bangsa Indonesia ini, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah, semuanya Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang menjamah mereka, apapun yang mereka perbuat kerjakan Bapa, itu semua sesuai dan seturut dengan rencana Tuhan. Keputusan-keputusan apapun yang mereka ambil Tuhan mengenai pandemi COVID-19 ini, biarlah Bapa Engkau berikan mereka hikmat senantiasa, agar keputusan mereka itu juga Tuhan dapat menyenangkan hati semua orang dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi kota Palu Tuhan, kota kami tercinta. Kami membawa kota ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan kota ini. Setiap Tuhan bagian-bagian wilayah yang ada pada kota ini diberkati, dijamah oleh Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh apapun, roh bernama maupun tak bernama yang berusaha untuk mengganggu kota ini, kami bersatu hati, kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah perlindungan penyertaan Allah saja yang nyata pada kota ini. Kiranya Engkau memberkati apapun yang terkait dalam kota ini Tuhan. Juga berdoa bagi gereja kami Tuhan, GPPS Jemaat Palu. Kiranya Engkau memberkati gereja ini Bapa. Kami menyerahkan untuk tim pengembalaan ke dalam tangan-Mu, untuk Bapak Martino, Om Meli, Tante Lea, dan Tante Milka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, pribadi, keluarga, pelayanan mereka. Apapun Tuhan yang terkait dalam kehidupan mereka, kiranya Engkau menjamah, Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan ya Bapa. Dalam juga Tuhan membimbing domba-domba-Mu ini Bapa, kiranya mereka senantiasa diberikan hikmat, agar mereka Tuhan dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab Bapa. Tuhan, pada hari ini juga Bapa, kami berdoa Tuhan untuk semua kegiatan kategorial yang ada di dalam gereja ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati, biarlah Tuhan kegiatan kategorial ini dapat digunakan Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami juga Tuhan berdoa bagi kategorial kami Bapa, yaitu remaja Tuhan. Kami membawa untuk koordinator kami, untuk Roni, Kawati, dan Kak Eben ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kekuatan, kesehatan daripada Allah Kau limpahkan ke dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan pribadi, pelayanan keluarga mereka, biarlah semuanya itu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus di remaja ini Bapa, kiranya Engkau memberkati di mana kami berada, berkati sekolah kami, pelayanan kami, keluarga kami, pribadi kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bila hari demi hari kami semakin bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kami juga teringat Bapa untuk setiap komsel yang ada pada kategori remaja ini Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap PKS-nya. Biarlah Tuhan kami betul-betul Tuhan dapat menjalankan tugas kami sebagai PKS dengan baik Bapa. Kami menyerahkan juga anggota komsel kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kesehatan, kekuatan daripada Allah Kau limpahkan senantiasa ke dalam kehidupan mereka. Pada kesempatan kali ini juga Bapa, kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, mereka Tuhan yang sedang mengalami kesulitan ekonomi Bapa karena adanya virus ini Bapa. Kami Tuhan tetap menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Kesehatan, kekuatan Kau berikan kepada mereka, berkat jasmani maupun rohani senantiasa Kau tambah-tambahkan ke dalam kehidupan mereka. Bapa, berikan mereka ketenangan, roh sukacita dan sejahtera daripada Allah, agar Tuhan dengan adanya masalah ini Tuhan, mereka Tuhan tetap diberikan jalan keluar. Kami juga berdoa Bapa bagi COVID-19 ini Tuhan, biarlah Bapa masalah ini Tuhan cepat terselesaikan. Kiranya Engkau memberikan hikmat Tuhan kepada pemimpin-pemimpin negara Tuhan, bagi negara-negara yang Tuhan sudah terjangkit oleh virus ini Bapa, berikan mereka hikmat daripada surgawi agar mereka Tuhan bisa Tuhan melakukan penanganan untuk masalah ini. Terima kasih ya Bapa, hanya doa yang kami panjatkan kepada Bapa. Segala doa dan permohonan kami ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan bagi segala kuasa kegelapan iblis yang berusaha untuk mengganggu kami Tuhan, yang berusaha untuk mencuri dan sejahtera yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami akibat adanya Tuhan pandemi COVID-19 ini Bapa, kami bersatu hati Tuhan, kami katakan hancurkan kuasanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi segala serangan balik kuasa kegelapan iblis akibat doa kami pada
kami telah katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, hari ini doa yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya yakin dan percaya doa orang benar akan sangat besar kuasanya. See you next time and God bless you. Terima kasih Bapak buat anugerah yang luar biasa yang berikan bagi kami, kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, walaupun saat ini Tuhan kami tidak bersama-sama secara langsung, tapi kami masih bisa melaksanakan ibadah ini secara online. Engkau memberkati setiap adik-adik remaja dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka yang sedang mengikuti dari rumah masing-masing, Engkau pilih keberadaan mereka masing-masing. Kami mohon tetap kekuatan Allah terus Engkau berikan bagi mereka Bapa, kesehatan terus Engkau berikan bagi mereka. Biarlah Tuhan setiap adik-adik kami remaja ini juga Tuhan tetap memilih pilihan yang bijak dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Mereka tetap berada dalam keadaan siap siaga. Tidak ada satupun dari mereka yang rohaninya padam Tuhan, tapi mereka terus menyala-nyala melakukan segala sesuatunya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Memberkati mereka Tuhan dengan kekuatan yang baru. Kami mohon hikmat terus Engkau berikan bagi adik-adik kami remaja, kepintaran, akal budi, kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari mereka selama berada di rumah. Biarlah juga Tuhan melalui kehidupan adik-adik kami remaja ini, setiap orang yang ada di sekitarnya bisa mendapatkan berkat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan senantiasa. Kami bersyukur Bapa, terima kasih untuk malam hari ini, waktu yang Engkau berikan bagi kami bisa bersama-sama. Dan biarlah Engkau curahkan berkat-Mu atas seluruh remaja yang mengikuti ibadah malam hari ini, baik yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau curahkan berkat-Mu atas mereka, kekuatan yang baru terus Engkau berikan bagi mereka senantiasa Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa agar pandemi ini segera berakhir, sehingga pada saat-saat yang akan datang kami bisa berkumpul bersama-sama menikmati ibadah dalam kebersamaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami akhiri ibadah kami ini. Amin.